Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah sobat AMDK, halo guys. Ini kembali lagi sama saya Putra Pak Dwiono atau Putra AMDK, yang mana pada saat ini sudah ada di sebelah saya salah satu tokoh yang amat sangat berperan hijrahnya AMDK. Mau tahu kan bagaimana ceritanya? Yuk ikuti terus perbincangan kita pagi ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Seger nih Pak Kiai ya? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita alhamdulillah masih sama, daerahnya masih di Palembang. Pak Kiai, mungkin bisa perkenalan dulu agar sobat AMDK nih tahu nih Pak Kiai ini siapa gitu. Namanya Pak Kiai siapa nih? Nama saya Ki Agus Haji Helmi SEMM. Masya Allah, sarjana ekonomi, master manajemen. Masya Allah. Pak Kiai Agus, Ki Agus Helmi, Masya Allah. Nah, sobat AMDK, ternyata beliau ini Pak Kiai Ki Agus Helmi, yang ada di sebelah saya. Pak Kiai, saya panggil apa nih? Helmi ya. Pak Kiai Helmi ini sudah berapa lama atau semenjak kapan kenal dengan Pak Dwiono atau AMDK? Saya kenal itu ya sebenarnya sebelumnya itu sudah kenal, tapi lebih akrab lagi sewaktu saya pindah ke Palembang. Dari Jambi saya pindah ke Palembang. Jadi di Palembang saya jadi istilah itu ya bekerja satu grup, satu kelompok dengan Pak Dwiono. Pak Dwiono menjadi staf saya. Sama-sama di BNI, Bang? Sama-sama di BNI dulunya. Yang syariah atau konvensional? di konvensional. Terbentuk BNI Syariah. Pada waktu pembentukan BNI Syariah di Palembang, ya dia mencari orang-orang yang mau ke sana untuk dijadikan pejabat-pejabat di sana. Nah, termasuklah ada 2 kandidat. Waktu itu ditanyakan dari pusat kepada saya, tapi mereka nggak menunjuk saya juga nggak waktu itu ya saya terserah aja, tergantung urusan pusat gimana kan. Nah kebetulan ada 2 kandidat. Waktu itu ya Pak Dwiono salah satunya. Saya menilai mereka ini 2 kandidat ini dari segi banking dan hablum minan nasnya ya. Apalagi bank syariah. Iya. Kalau segi hablum minan nas mungkin tinggal kemauan daripada personnya mau atau enggak merubah ya. Kita harus merubah change our mind ya. Gitu. Jadi kebetulan saya pilih untuk bankingnya mungkin lebih kuat Pak Dwiono. Saya suruh untuk dipilih Pak Dwiono. Nanti segi syariatnya kita ya namanya di sana nanti kan pasti ada training-trainingnya kan. Masalah syariah pasti dia belum memahami persis kan tentang bagaimana syariah itu ya. Berarti Pak Kiai Helmi ketika menunjuk AMDK ini atau Pak Dwiono ini karena sisi bankingnya, karena beliau mungkin profesional di sana. Tapi dalam segi syariahnya belum ya, Pak Kiai ya? Sudah ada, yang satunya memang ada segi syariah. Kebetulan saya kenal yang satunya itu kebetulan sama-sama dengan saya dulu dari Madrasah Qur'aniyah ya. Seperti itu. Ya, jadi saya bilang ya tapi segi
Bankingnya? Banking dan human relationnya tuh ya kurang begitu. Kurang. Oh, ya. berarti dua ini saling istilahnya saling mengisi lah Yeah. kekurangannya masing-masing ya. Oh, seperti itu. Kemudian kenapa Pak Kiai begitu yakin menunjuk AMDK sebagai kandidat ketika itu? Ya, saya yakin kan soalnya ya saya melatih staf-staf saya untuk pertama pegang kejujuran. Di bank itu kejujuran yang utama ya. Ya, kalau betul. sudah jujur, ya sudah. Saya juga pernah ditanya atasan saya, Pak Helmi, bagaimana terhadap staf Anda nanti Anda menilainya? Kalau sudah apa yang Anda pegang? Saya bilang jujur Pak. Utama itu jujur. Yeah. Kalau sudah sekali tidak jujur ya susah. Soalnya akhirnya memang terjadi hal-hal yang begitu. Ada staf yang tidak jujur, staf yang lain mengatakan ini Pak kita gunakan ke daerah begini-begini, tapi kenyataan kan nggak berubah. Itu yang jujur itu yang utama. Orang prinsip orang Chinese juga kan megang jujur. Ya, jadi kepercayaan itu karena kejujuran. Berarti salah satu alasan kuat kenapa Pak Kiai menunjuk AMDK atau Pak Dion ini karena kejujuran beliau ketika bekerja. Subhanallah. Kalau dalam keseharian beliau Pak, yang Bapak lihat kan saat ini kan beliau sudah hijrah nih. Keseharian beliau yang mungkin berbeda dengan ketika beliau di konven dengan di syariah apa Pak? Ya kalau saya lihat perubahan dia sekarang ini memang ya keinginan dia itu hijrah itu kuat sekali. Kuat sekali. Langsung saya dengar informasi dia waktu pindah ke Jakarta itu dari Palembang, Syariah Palembang ke pusat. Ya berubah, dia sering memberikan ceramah. Ya bagus gitu ya. Itu ya berarti saya berhasil juga memasukkan orang pindahkan ke syariah kan, jangan sampai dia konvensional terus. Masya Allah, berarti memang pilihan Bapak itu memang sudah tepat gitu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah itu juga salah satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian Pak Kiai, kalau saya dengar-dengar juga ini dapat infonya ternyata Pak Kiai ini salah satu tokoh yang istilahnya mengarahkan beliau untuk belajar di beberapa tempat. Apa benar itu Pak Kiai? Iya, memang kebetulan tugas saya itu kan dalam hal membina SDM juga ya. Jadi saya pilih-pilih untuk mengikuti training tertentu ya. Saya kirim beliau untuk pendalaman tentang perbankan. Saya juga berpesan kalau perbankan itu kalau di daerah kayak daerah kecil Palembang itu kurang luas, lebih luas kalau kita di kantor pusat. Kebetulan saya juga pengalaman di kantor pusat kan, pengalaman di sana jadi saya tahu persis. Masya Allah. Berarti informasi yang saya dapatkan Pak Kiai mengarahkan AMDK untuk ke beberapa pondok pesantren juga. Apakah benar itu Pak Kiai? Oh iya, kalau untuk ininya kan itulah saya bilang nanti Anda kalau di Jawa itu lebih ini kalau kita jadi pimpinan ya pesantren itu yang utama kita itu kalau perlu untuk mentraining diri kita di pesantren itu. Soalnya di sanalah kita akan mendapatkan ilmu akhirat ya. Untuk belajar syar'inya itu ya. Syar'i. Masya Allah. Berarti memang benar Pak Kiai ini salah satu tokoh kuat dalam hijrahnya AMDK nih, Masya Allah. Nah Sobat AMDK, jadi kalau main-main ke Palembang jangan lupa untuk mampir juga nih ke tempatnya Pak Kiai, saling sapa. Karena beliau ini salah satu orang yang telah menunjuk AMDK juga masuk dalam kandidat untuk masuk ke dalam perbankan syariah. Kemudian Pak Kiai, alhamdulillah kan Pak Kiai sudah kenal begitu lama dengan AMDK nih. Kalau saya sebutkan nama AMDK, apa yang paling Pak Kiai ingat dari sosok AMDK? Ya, perubahannya itu. Perubahannya? Iya, saya lihat hijrahnya itu benar-benar kental. Ya, kemauannya kuat benar. Untuk berubah itu ya? Itu, ya. Kenapa Pak Kiai begitu senang ketika melihat AMDK berubah seperti saat ini daripada ketika di konven? Apa yang buat Pak Kiai senang nih? Ya, namanya berarti kita berhasil mengangkat staf kita untuk berubah hijrah. Saya pun sekarang ini juga kalau saya diajak juga jadi dosen di perbankan, itu semuanya mengenai perbankan syariah yang saya lihat. Masya Allah. Berarti memang Pak Kiai
ingin mengarahkan kepada, bukan kepada AMDK aja tapi kepada masyarakat untuk beralih kepada perbankan syariah. Nah, kira-kira apa nih yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai AMDK ketika beliau masih di konvensional? Ya, apa ya? Ya mungkin sangat terlihat lah perubahannya. Apakah dulu di konven seperti apa, sekarang di syariah seperti apa? Kan Pak Kiai bisa melihat dulu kan ketika beliau masih menjadi staf. Ya, kalau kelihatan dari segi dia berpakaian, dari sana sudah kelihatan perubahan. Kalau dulu nggak mau berpakaian gitu, maunya kan istilah itu modern. Ya, pakai jas gitu ya. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Alhamdulillah, jenggotnya panjang, gamis. Alhamdulillah. Jadi memang dari sisi berpakaian yang dulunya memang seperti ya pada umumnya, sekarang alhamdulillah sudah bisa dibilang memang menyesuaikan syariah seperti itu ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak Kiai, salah satu atau mungkin Pak Kiai bisa sebutkan hal yang harus diambil pelajaran dari hijrahnya AMDK nih agar masyarakat juga tahu dan bisa ngambil pelajaran dari sana. Ya, salah satunya itu adalah kemauan kita, tekad kita ya. Jangan sampai kita itu mau berhijrah itu separuh-separuh, harus dengan penuh ya, totalitas. Nah, begitupun kita masuk Islam itu muslim jadi muslim yang takwa secara kafah. Dan kita ya Islam itu sekadar ya tameng aja. Tapi kita harus benar-benar kita dalami. Kita jadi gali, seluruh gitu ya. Kita gali dan kita terjuni secara kafah. Kan kalau orang biasanya hijrah Pak Kiai, apalagi dari perbankan konvensional, mungkin Pak Kiai tahu juga kan banyak orang yang mungkin tidak suka Kiai. Jadi ketika beliau hijrah ke syariah, ada nggak sih orang-orang atau yang tidak mendukung beliau ketika pindah ke perbankan syariah? Iya, namanya manusia kan. Ya, macam-macam kan pendapatnya, nggak 100% pasti mendukung kan. Pasti ada pendapatnya, dia dulu kelakuannya begitu. Nah, kita jangan lihat itu, kita ambil titik baliknya. Tuhan itu kan yang kita kata Tuhan tidaklah kamu yang bisa merubah, memberikan petunjuk kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Kita doa dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk dia berhijrah. Kita yakin ke sana kan. Berarti memang ada orang-orang yang tidak mendukung beliau ketika hijrah itu. Nah, kalau Pak Kiai lihat bagaimana sikap AMDK ketika ada orang-orang yang tidak mendukung beliau? Kalau Pak Kiai lihat nih. Ya, saya kira sikap beliau nggak ada dendam atau apa, biasa aja. Kira sesuatu itu nggak perlu dipikirkan. Kita berjalan harus jalan kita. Ya. Ihdinas siratal mustaqim kan. Masya Allah. Berarti kalau Pak Kiai lihat memang AMDK ini tidak memikirkan apapun omongan orang, tidak perlu didengarkan ya untuk masalah tersebut. Mungkin Pak Kiai masih banyak juga nih informasi yang perlu saya gali lagi, namun mungkin keterbatasan waktu kita, mungkin Pak Kiai bisa memberikan beberapa nasihat kepada kami semua bagaimana agar kita bisa tetap istiqomah dalam berhijrah, kemudian tetap kuat atas mungkin cemoohan masyarakat ataupun orang lain ketika kita sedang berhijrah, agar sobat AMDK ini tidak ragu ketika ingin berhijrah dari konven ke perbankan syariah. Mungkin nasihat sedikit untuk kita semua Pak Kiai. Ya, saya kira kalau kita sudah punya tekad untuk berhijrah, jangan kita ragu-ragu ya. Kita harus istiqomah untuk melakukan hijrah tersebut. Jangan kita takut istilahnya tuh tidak punya rezeki, hilang rezeki. Karena rezeki itu sudah diberikan Tuhan. Sebesar apa tinggal kita meraihnya, menjalaninya ya. Jangan sampai kita nanti saya pindah ke sana
nggak dapat apa-apa lagi, jabatan hilang. Iya, betul. Dan kita berpikir ke sana. Betul. Tuhan akan memberikan mengganti rezeki kita dengan lebih baik daripada yang sudah itu. Amin. Jadi kita ya harus istiqomah dan punya tekad. Baik tekad untuk apa? Misalnya kita untuk hafal Al-Quran, harus punya tekad. Kalau nggak punya tekad nggak bisa-bisa gitu. Ya, jadi itulah punya kemauan. Kemauan itu yang harus kita pupuk sekuat-kuatnya. Nah, Sobat MDK udah dengarkan nasihat dari Pak Kiai ini. Nah, Pak Kiai Helmi tadi mengatakan apa yang sangat saya ambil tadi, jangan pernah takut untuk berhijrah. Pasang tekad yang kuat ketika ingin berhijrah. Jangan setengah-setengah. Jangan pernah takut kalau kita berhijrah kita tidak lagi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita tidak pernah tukar, benar ya Pak Kiai ya? Jadi jangan pernah takut nih kalau hijrah. Nah, dari konvensional kita punya jabatan tinggi, ketika kita pindah ke syariah takut, saya nggak punya jabatan lagi. Jangan pernah takut karena itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Kiai, saya ucapkan syukran jazakumullah khairan atas waktunya dan informasinya. Semoga Sobat AMDK bisa mengambil banyak pelajaran dari sedikit cerita yang Pak Kiai sampaikan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.